Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Iqal Rifki Wanani. Dan saya Ranunggu. Baik teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang lanjutan soal dari akhlak BUMN. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas 5 soal mengenai akhlak ataupun core value dari nilai akhlak itu sendiri. Dan video kali ini kita akan kembali melanjutkan dari soal akhlak BUMN. Pada video ini terdapat 5 latihan soal akhlak yang kemungkinan akan keluar pada tes BUMN tahun 2023. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami. Baik, langsung saja kita masuk ke inti soal dari video ini. Langsung kita masuk ke soal nomor 1. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke soal pertama. Di sini, bagaimana seorang karyawan BUMN menunjukkan perilaku loyal? Nah, untuk pilihan jawabannya, di sini ada A, mengkhianati perusahaan dengan memberikan informasi sensitif, atau B, mengabaikan aturan dan kebijakan perusahaan, C, melaksanakan tugas dan dedikasi tinggi, D, menjauhi tanggung jawab pekerjaan demi kenyamanan pribadi, dan ataupun E, menghalangi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Nah teman-teman, di soal pertama ini kita dihadapkan bagaimana jika kita ataupun kalian semua terpilih untuk menjadi karyawan BUMN dan menunjukkan perilaku loyal dari sifat akhlak itu sendiri. Nah, teman-teman perlu mencermati bahwasannya di soal nomor 1 ini kalian harus menganalisa apa kira-kira sikap loyal yang tercermin dari pilihan jawaban A, B, C, D ini. Seperti biasa, kami akan memberikan waktu selama 5 detik kepada teman-teman untuk menjawab soal ini. Kita berlatih bersama ya teman-teman. Kami beri waktu dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Untuk jawaban dan pembahasan akan saya berikan kepada Hikal. Baik, terima kasih. Apa sebenarnya jawaban dari nomor 1 ini? Bagaimana seorang karyawan BUMN menunjukkan perilaku loyal? Jawabannya adalah C, melaksanakan tugas dengan setia dan dedikasi tinggi. Kenapa seperti itu? Sebagai cerminan ataupun pengimplementasian dalam sikap loyal, sebagai seorang karyawan BUMN harus memiliki sifat yang loyal, yaitu dengan menjalankan tugas-tugasnya dengan setia. Dalam hal ini, untuk menjalani tugas-tugas dengan setia, tentu hal itu sudah mencerminkan sifat yang loyal, serta dedikasi tinggi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, dan berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk keberhasilan perusahaan. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan, tentu apa yang memang menjadi sikap loyal sangat tercermin dari sifat seperti tanggung jawab, dedikasi tinggi, ataupun setia dengan perusahaan dengan melakukan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Nah, untuk jawaban yang paling benar untuk melengkapi soal nomor 1 ini, ya memang C, melaksanakan tugas dan dedikasi tinggi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah rapat tim, terdapat perbedaan pendapat antara beberapa anggota tim. Jika Anda merupakan seorang karyawan BUMN, langkah yang tepat untuk dilakukan adalah A, mengabaikan pendapat orang lain dan tetap berpegang teguh pada pendapat sendiri, B, mengkritik dan merendahkan pendapat orang lain agar pendapat sendiri terlihat superior, C, mendengarkan dengan cermat dan membuka diskusi yang mempertimbangkan semua pendapat, D, menarik diri dari rapat dan menghindari konfrontasi dengan anggota tim lainnya. E, memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kendali dan mengesampingkan pendapat orang lain. Baik teman-teman, kira-kira apa jawaban dari soal nomor 2 ini? Kita akan memberikan akses waktu untuk teman-teman untuk merenungkan ataupun memikirkan sebenarnya apa jawaban dari soal nomor 2 ini. Seperti biasa, 5 detik akan kami berikan untuk teman-teman dalam mengerjakan soal. Ya, saya kira cukup. Sebenarnya apa jawaban dari soal nomor 2 ini? Untuk jawaban dan pembahasannya, saya pasrahkan kembali ke pemateri. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, mendengarkan dengan cermat dan membuka diskusi yang mempertimbangkan semua pendapat. Perilaku harmonis dalam situasi ini, sebagai seorang karyawan BUMN, kita harus memiliki sikap yang harmonis. Perilaku yang harmonis dalam situasi ini yakni melibatkan pendengaran aktif dan menghargai pendapat semua anggota tim, mendengarkan dengan cermat dan membuka diskusi yang mempertimbangkan semua pendapat akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman pendapat. Dengan begitu, maka tim akan berjalan dengan harmonis. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, bayangkan teman-teman adalah seorang karyawan BUMN dan memiliki konflik ataupun masalah dengan rekan kerja dalam tugas proyek. Nah, sebagai seorang karyawan BUMN, perilaku yang paling tepat yang akan Anda ataupun kalian lakukan adalah, nah untuk jawabannya, apakah A, menghindari rekan kerja tersebut dan mencoba menyelesaikan tugas sendiri,
B. Memaksa pendekatan yang diinginkan kepada rekan kerja tanpa berdiskusi lebih lanjut. C. Berkomunikasi secara terbuka dengan rekan kerja untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. D. Mengeluh tentang rekan kerja tersebut kepada atasan. Ataupun E. Mencoba mempengaruhi rekan kerja dengan berbagai cara tanpa melibatkan pihak lain. Baik teman-teman, kami akan memberikan waktu selama 5 detik kepada teman-teman untuk menjawab soal ini. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Jawaban dan pembahasan akan dibahas oleh Hikal. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya apa jawaban dari soal nomor 3 ini? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah C ya teman-teman. Berkomunikasi secara terbuka dengan rekan kerja untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Nah di sini teman-teman, sebagai seorang karyawan di salah satu instansi BUMN tentu harus memiliki sifat yang kompeten. Perilaku yang paling tepat adalah berkomunikasi secara terbuka dengan rekan kerja untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Menghindari rekan kerja, memaksa pendekatan tanpa diskusi, mengeluh kepada atasan, ataupun mencoba mempengaruhi tanpa melibatkan pihak lain tidak akan membantu dalam menyelesaikan konflik dalam mencapai hasil yang baik dalam tugas proyek tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang karyawan dihadapkan pada situasi di mana terjadi perubahan besar dalam struktur organisasi dan tugas kerjanya. Untuk menghadapi situasi tersebut, perilaku adaptif yang paling tepat untuk ditunjukkan oleh karyawan tersebut adalah A. Menolak beradaptasi dan mempertahankan cara kerja lama. B. Melakukan tugas sesuai instruksi tanpa berusaha memahami perubahan yang terjadi. C. Mencari kesempatan untuk belajar dan memahami perubahan yang terjadi, serta beradaptasi dengan fleksibilitas. D. Menghindari tanggung jawab baru yang timbul akibat perusahaan tersebut. E. Mengeluh tentang perubahan yang terjadi kepada sesama karyawan. Dan jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah C. Mencari kesempatan untuk belajar dan memahami perubahan yang terjadi, serta beradaptasi dengan fleksibilitas. Mengapa C? Karena dalam situasi perubahan besar dalam struktur organisasi dan tugas kerja, sebagai seorang karyawan BUMN harus memiliki sifat adaptif. Nah, sifat adaptif ini merupakan core value dari akhlak BUMN. Perilaku adaptif yang paling tepat dari kelima pilihan ini adalah mencari kesempatan untuk belajar dan memahami perubahan yang terjadi, serta beradaptasi dengan fleksibilitas. Menolak beradaptasi, melakukan tugas tanpa pemahaman, menghindari tanggung jawab baru, atau mengeluh tidak akan membantu karyawan menghadapi perubahan dengan efektif. Nah baik teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah di sini untuk soal nomor 5, bayangkan Anda ataupun teman-teman sekalian adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan BUMN. Nah, di perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial dan merumahkan sejumlah karyawan. Dalam situasi ini, perilaku apa yang akan kalian ataupun Anda lakukan sebagai seorang karyawan BUMN? Nah, untuk pilihan jawabannya, itu ada A. Mencari pekerjaan di perusahaan lain dan meninggalkan perusahaan ini segera. B. Melakukan tugas dengan semangat yang berkurang karena merasa tidak ada jaminan keberlanjutan kerja. C. Aktif berkontribusi dan memberikan saran ataupun ide-ide yang dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan finansial. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5 ini sendiri, yaitu bagaimana teman-teman menghadapi ketika teman-teman menjadi seorang karyawan di BUMN dan perusahaan yang teman-teman masuki itu mengalami kesulitan finansial, dan apa yang teman-teman akan lakukan ketika mengalami situasi tersebut. Dan jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor 5 adalah C, teman-teman. Aktif berkontribusi dan memberikan saran ataupun ide-ide yang dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan finansial. Oke, kita evaluasi bersama untuk soal nomor 5 serta pembahasannya. Nah, di sini, sebagai seorang karyawan BUMN tentu harus memiliki sifat yang loyal terhadap suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan finansial ataupun kekurang stabilan dari segi finansial. Nah, dari soal nomor 5 ini yang sangat mencerminkan ataupun sangat sesuai dengan core value anak itu sendiri adalah loyal ya teman-teman. Nah, maka dari itu, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Baik, cukup sekian untuk video kali ini mengenai latihan soal akhlak BUMN. Tips dari saya untuk mengikuti tes BUMN ini adalah banyak-banyak lakukan latihan akhlak ini, serta banyak-banyak menonton video materi serta latihan dari video kami. Dan apabila selama pembuatan video ini kami memiliki kesalahan dalam menyebutkan suatu teori ataupun pengertian dari suatu istilah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kita masih sebagai manusia yang tak luput akan dari kesalahan. Nah, dari video ini kita harap teman-teman dapat mengerti core value dari masing-masing
masing-masing akhlak itu sendiri, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Semoga di video kali ini lebih kurangnya teman-teman dapat menangkap ataupun bisa mengimplementasikan saat ujian yang akan kita hadapi bersama. Saya Khalif Ivanani. Dan saya Ranumku. Kita berdua pamit dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.